Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu produsen ikan air tawar di Provinsi Jawa Timur. Produksi ikan air tawar meliputi ikan hias dan ikan konsumsi. Produksi ikan hias di Tulungagung merupakan salah satu penyuplai kebutuhan nasional di Indonesia yang pasarnya sudah meliputi seluruh wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Selain ikan hias, Kabupaten Tulungagung juga memproduksi ikan konsumsi seperti lele, gurami, dan patin. Seperti yang terlihat di layar kaca Anda pemirsa, ini merupakan produksi ikan patin di Tulungagung yang dibudidayakan oleh kelompok pembudidaya ikan atau Pokdakan Mina Kendal Bulur Lestari yang terdiri dari kumpulan 14 orang pembudidaya ikan di Desa Kendal Bulur, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Hari ini kita ada di Desa Kendal Bulur yang merupakan teman-teman pembudidaya ikan bergabung dalam kelompok Mina Kendal Bulur Lestari, yang mana komoditasnya adalah ikan patin. Ikan patin ini diproduksi oleh teman-teman Mina Kendal Bulur Lestari untuk mencukupi kebutuhan bahan baku industri patin. Jadi kolaborasi antara teman-teman penyuluh perikanan dengan kelompok Mina Kendal Bulur Lestari selalu dijalin secara baik dalam bidang penyuluhan secara teknis, sosial maupun ekonomi. Mulai dari persiapan kolam, persiapan air, kemudian setelah itu pengelolaan air itu dilakukan sesuai dengan kondisi air. Jadi air ini benar-benar dijaga karena patin yang dihasilkan adalah patin untuk kebutuhan industri. Patin kebutuhan untuk industri ini disyaratkan satu, patin itu tidak boleh berbau tanah. Yang kedua, patin itu dagingnya harus putih. Yang ketiga, berat bobot ikan patin per ekornya itu di ring 6 on sampai 12 on. Benih yang ditebar ini adalah benih dengan yang sehat, yang baik, yang rata ukurannya. Kemudian dipelihara oleh mereka selama kurang lebih 6 bulan sampai panen dengan pemberian pakan yang berkualitas. Kemudian pakan yang berkualitas, pemberian pakan dilakukan sehari 2 kali dalam sehari. Iya
Ini adalah pakan yang digunakan untuk budidaya patin di kelompok Mina Kendal Bulu Lestari. Pakannya merek Perkasa untuk pakan lele, tapi karena memang ini sekerabat dengan lele, ini nilai proteinnya 31 sampai 32%. Ini produksi dari pabrik yang ada di Tulungagung. Jadi untuk pakan sendiri itu butirannya ini disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan patin. Jadi ketika masih benih itu pakai yang belum 2 mili, tapi karena ini patinnya sudah besar pakai yang 3 mili. Kalau masih kecil itu dipakai yang PF 800, PF 500 atau yang 1 mili. Ini adalah gudang pakan dari salah satu pembudidaya. Jadi mereka selalu menyetok pakan karena untuk budidaya patin untuk kebutuhan industri ini 100% pakannya adalah pakan buatan pabrikan karena terjamin mutunya, sehingga nanti produk yang dihasilkan dari patin akan selalu lebih bagus daripada pakan yang kurang sesuai. Ini adalah bentuk dari pakannya, dari butirannya seperti ini. Pakan ini ketika bagus, budidaya seringkali karena tidak punya alat laboratorium, mereka salah satunya dengan membaunya, menciumnya. Kemudian juga ada beberapa yang menggunakan laboratoriumnya adalah mulutnya, lidahnya. Jadi dengan dirasakan rasanya. Pedomannya, apabila pakan ini oleh kita terasa enak, nikmat, maka insya Allah pakan ini dinikmati oleh ikan juga lebih enak, sehingga pertumbuhannya akan lebih bagus. Jadi itu pakan kualitasnya harus bagus untuk menjamin pertumbuhan ikan lebih bagus. Itu. Mau memaparkan bahwasanya kami sebagai pembudidaya ikan patin Mina Kendal Bulu Lestari sangat berterima kasih dari pembinaan daripada yaitu dari Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung yang notabene mulai dari awal kami memasukkan benih ke kolam, berikut sampai pembesaran sampai hingga panen. Kami terus dipantau oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung. Maka dari itu kami beserta kelompok sungguh sangat berterima kasih karena kami merasa diperhatikan dari pihak kelompok Mina Kendal Bulu Lestari dalam pembudidayaan ikan di Kabupaten Tulungagung. Untuk menghasilkan ikan patin yang memenuhi kebutuhan industri, tentunya juga diperlukan manajemen kualitas air yang bagus. Selain itu, pola pemberian pakan juga sangat diperhatikan, hingga panen dan pasca panen yang baik. Di Tulungagung sendiri merupakan produsen patin untuk kebutuhan industri.
di mana pada sebelum pandemi bisa memproduksi kurang lebih 50 sampai 60 ton per hari. Dan untuk diketahui pemirsa, setelah 6 bulan masa pemeliharaan, kemudian ikan patin ini siap untuk dipanen. Kelebihan proses pasca panen di Tulungagung ini yakni patin yang telah dipanen akan disetorkan ke unit pengolahan dalam keadaan hidup atau fresh. Dengan ikan yang fresh, maka hasil pengolahan ikan patin juga semakin berkualitas. Karena itulah produksi patin di Tulungagung setiap tahunnya selalu meningkat. Delta Perkasa, yaitu yang telah membawa atau mengambil ikan dari kami, sehingga kami merasa tidak kesulitan dalam memasarkan adanya panen kami dari ikan patin ini, dan harga juga sangat kompetitif sehingga kami merasa sangat diuntungkan. Sehingga untuk itu kami kelompok Mina Kendal Bulu Lestari sangat bangga dan juga sangat banyak berterima kasih adanya kami bisa berkolaborasi, bergabung bersama Delta Mina Perkasa untuk mengambil hasil dari panen kami, dan kami tidak usah susah payah untuk mencari pedagang ikan. Ya, kami daripada itu, kami semua ikan yang kami olah atau kami budidayakan itu bisa diambil semua tanpa kecuali, baik yang ukuran kecil, sedang sampai besar. Di mana Kendal Bulur ini bagian daripada budidaya perikanan, yaitu ikan patin di Tulungagung ini termasuk besar. Karena di Kendal Bulur ada lahan kurang lebih 10 hektar lebih ini untuk budidaya ikan patin khususnya. Ikan yang dipanen dari mitra pembudidaya itu diangkut ke unit processing dalam posisi ikan masih hidup. Jadi sistem pengangkutannya itu di dalam bak kendaraan yang ada airnya. Jadi ikan masih dalam posisi hidup. Sesampainya di UP, ikan itu ditimbang ulang, ditimbang lagi, kemudian setelah ditimbang ikan di breeding. Breeding ini adalah upaya untuk memutus urat nadi insang sehingga darah dari ikan bisa keluar. Harapannya ikan akan lebih putih warnanya, dagingnya, dan juga ikan akan lebih fresh rasanya. Setelah di breeding, proses selanjutnya adalah fillet. Jadi fillet ini adalah memisahkan daging dari duri dan isi perut. Setelah proses fillet, selanjutnya proses pelepasan kulit dari daging. Trimming. Setelah proses pelepasan kulit, selanjutnya adalah perapian dari daging fillet, yaitu membersihkan dari beberapa lemak yang ada, membersihkan sisa-sisa kulit yang ada, sehingga benar-benar fillet itu adalah bersih daging secara keseluruhan. Kemudian ada
produk samping dari proses fillet ini berupa apa? Berupa kepala, kemudian daging yang masih menempel di tulang-tulang, kemudian ada isi perut. Nah, ini juga dimanfaatkan. Jadi daging kerokan dari duri itu bisa dimanfaatkan untuk bahan bakso, ikan, nugget ikan, sosis ikan, dan lain sebagainya. Kemudian kulit ini bisa dimanfaatkan untuk kerupuk ikan ataupun rambak ikan istilahnya di Tulungagung. Jadi boleh dikatakan unit processing yang ada di Tulungagung ini zero waste, tidak ada sisa bahan baku, limbah bahan baku yang tidak bisa digunakan. Semua termanfaatkan dari ujung kepala sampai ujung ekor, dari luar kulit sampai dalam darahnya bisa dimanfaatkan. Saya kira itu manfaat atau kegunaan UPI ini sangat strategis karena banyak sekali menyerap bahan baku dari pembudidaya ikan Tulungagung yang selanjutnya nanti setelah jadi fillet patin itu akan dikonsumsi sampai kemana-mana, sampai ke Jakarta, sampai ke Denpasar, bahkan Tulungagung sudah pernah ekspor ke Arab Saudi untuk memenuhi bahan baku para jamaah haji. Ya, itu sekilas tentang proses pengolahan patin di Tulungagung. Terima kasih.